Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Rame-rame soal kontroversi nasab ya. Orang pada sibuk menyambung-nyambung nasabnya sendiri. Apakah bersambung atau tidak? Itu wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu. Tetapi hari ini sudah ada teknologi yang saya pikir cukup canggih dan itu dipakai oleh seluruh kepentingan pengamanan, penyidikan dan lain-lain. Maka tes DNA itu penting jika ingin membuktikan apakah orang itu memiliki hubungan darah atau tidak. Oke, mau tes DNA atau tidak terserah. Tetapi kita sebagai umat Islam ya sebenarnya tidak bodoh-bodoh amat. Persoalan nasab, persoalan sejarah ya. Terus sejarah nenek moyang Sunan Ampel, para sunan yang lain-lain. Kemudian secara Habib-Habib ya kita juga pernah belajar. Cuman termasuk kita mungkin memiliki silsilah-silsilah ya yang disimpan rapat-rapat di rumah. Kita nih juga punya silsilah tapi sengaja kita simpan rapat-rapat di rumah. Kenapa? Kalau kita mau jualan nenek moyang, kita sendiri kan menyadari bahwa akhlak kita mungkin tidak sebaik akhlak nenek moyang kita. Maka dari itu silsilah itu hanya sekedar buat mengasih motivasi bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang yang baik sehingga kita harus berjuang menjadi orang baik, kira-kira begitu. Nah, berhubung hari ini lagi ramai jualan nasab ya, lagi berdebat bahwa nasab dia nasab paling sempurna, paling top lah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, saya pribadi juga teman-teman, sahabat-sahabat santri di seluruh penjuru Nusantara. Yang pertama kalau bisa kita nggak perlu ikut-ikutan soal kontroversi nasab ini, karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bisa jadi salah semua, bisa jadi benar semua, atau benar salah satunya. Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita, ya, terutama para akademisi untuk terus meneliti berkaitan dengan nasab ini, karena memang Indonesia itu sejarahnya dirusak betul oleh para penjajah, terutama Belanda. Jadi ada beberapa sejarah masa lalu yang memang sengaja diciptakan oleh Belanda, dibelokkan agar generasi muda bangsa Indonesia itu jauh dari ajaran leluhurnya. Maka dari itu, contoh misal nasabnya Wali Songo. Dulu orang itu kalau ketahuan ya, dia keturunan Nabi, keturunan Sayyid, di masa penjajahan diburu. Maka dari itu mereka menyembunyikan diri sehingga nasab-nasab yang ada itu mereka yang tahu hanya internal keluarganya. Walaupun hari ini karena ada orang yang arogan ya jualan nasab ya, bahwa itu kakek gua bukan nenek ente, bukan kakek ente katanya. Ada yang mengatakan bahwa saya yang bodoh itu lebih berhak diguruin daripada kiai-kiai atau mereka yang alim. Dengan kata lain, 70 orang alim itu masih kalah katanya ketimbang keluarga aneh yang walaupun bodoh. Macam-macam sebenarnya lah. Itulah yang memantik pertarungan di media sosial yang sampai hari ini nggak kunjung adem. Nah, jadi kalau bisa lebih baik kita tidak perlu ikut-ikutan, tetapi penting rasanya kita untuk kembali membuka kitab-kitab berkaitan dengan nasab sehingga kita tercerahkan, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah pecah belah, tidak mudah menyalahkan orang, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh pecinta santri kota untuk kita soft aja, slow aja, kita nikmati, kita telusuri. Kalaupun misalnya nanti ada yang mau tes DNA silakan. Nanti ketahuan itu apakah darahnya Madura, Batak atau India atau Arab atau di mana lah. Yang penting nanti kita betul-betul mengambil sesuatu pengetahuan yang betul-betul otentik, yang betul-betul bisa dibenarkan baik menurut akal pikiran secara ilmiah maupun landasan-landasan yang tertulis di beberapa buku sejarah atau buku nasab. Next video, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.